Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kelas Data Science pada materi berbagai tools untuk data preparation, submateri berbagai database. Dengan saya Diti Purnamasari, dosen Universitas Gunadarma. Perkembangan teknologi database dapat dilihat diawali pada tahun 1960 dan terus berkembang sampai dengan masa sekarang ini. Diawali dengan adanya data model network dalam bentuk hierarki, kemudian berkembang menjadi relational database, lalu kehadiran SQL atau Structured Query Language, kemudian adanya emerge of Oracle, tahun 2000 muncul adanya Object Oriented Programming, kemudian berkembang di masa sekarang di tahun 2000-an, 2020 adanya database dengan menggunakan API and easy to use, kemudian juga non-SQL. Berikut adalah landscape database. Diawali tahun 1990 kehadiran RDBMS, kemudian tahun 2000 adalah data warehouse. Di 2010 kehadiran RDBMS, NoSQL, kemudian kita mengenal adanya Hadoop. Saat ini adalah menggabungkan semuanya, mulai dari RDBMS, kemudian NoSQL, Hadoop, Spark, dan OLAP data warehouse. SQL atau kita kenal sebagai Structured Query Language digunakan untuk data yang disimpan dalam table yang terdiri dari kolom dan baris. Kemudian database yang menggunakan SQL ini adalah database yang memiliki relasi antar tabelnya. Dalam SQL dikenal data manipulation language seperti dapat melakukan insert dan delete. Kemudian ada juga data definition language, dapat melakukan constraint dengan primary key, foreign key, dan sebagainya. Terkait SQL, kita tahu ada open source yang bisa digunakan, yaitu ada MySQL, ada Postgre, ada SQLite. Berkembang adalah NoSQL definition. Tentunya dengan kata NoSQL ini artinya kita dapat memanfaatkan data tanpa harus menggunakan SQL tersebut. Dikatakan di sini, NoSQL database high scalability, big data capability, easy replication, fast performance, dan high availability. Berikut adalah dorongan menggunakan NoSQL. Masalah RDBMS, tidak ada satupun model yang fit untuk semua masalah. Ya, kita harus selalu ingat kembali bahwa metode A belum tentu cocok digunakan pada semua kasus. Jadi memang itu gunanya kita memiliki langkah mulai dari melakukan business understanding, kemudian adanya data understanding, dan seterusnya. Disitulah kita harus bisa melakukan analisis untuk menemukan metode yang tepat yang akan digunakan. Dorongan pemilihan NoSQL adalah ketika data tersebut adalah big data, lalu terkait dengan scalability, data format, dan manageability. Berikut adalah gambaran dari beragam jenis database. SQL database didefinisikan terlebih dahulu, kemudian bahasa dan interface yang terdefinisi dengan standar, sangat menjaga konsistensi data, semantik data terdefinisi dengan baik.
Kemudian pada NoSQL database, skema database tidak perlu didefinisikan terlebih dahulu. Bahasa dan interface berbeda untuk tiap database. Pemanfaatan database pada big data, kita mengenal ada atomic, consistent, isolated, dan durable. Atomic adalah suatu pekerjaan pada sebuah transaksi hanyalah lengkap atau tidak ketika pekerjaan tersebut selesai. Konsisten adalah suatu transaksi mentransformasi database dari suatu kondisi konsisten ke kondisi konsisten lainnya. Isolated adalah hasil dari suatu perubahan yang dilakukan pada suatu transaksi hanya akan terlihat ketika transaksi tersebut telah commit. Durable adalah hasil dari suatu transaksi yang commit akan bertahan ketika terjadi gangguan. Berikut adalah perbedaan antara NoSQL dan SQL. NoSQL adalah non-relational model, SQL adalah relational model. Berikut adalah beragam platform teknologi. Kita bisa lihat terkait infrastruktur, kemudian ada kategori terkait analitik, kemudian ada application, kemudian sumber data. Berikut adalah tabel perbandingan antara database platform yang saat ini sudah banyak digunakan, MySQL, Kubrit, SQLite, PostgreSQL, MariaDB, dan seterusnya. Masing-masing database ini dicatat dalam beberapa kondisi, seperti bagaimanakah interface untuk MySQL, kemudian bagaimana interface untuk PostgreSQL, dan seterusnya. Jenis database, modeling dan konseptual, ada database storage dan storage device. Konseptual berhubungan dengan logical dan SQL. Berikut adalah produk database. Kemudian berikut adalah gambaran ekosistem big data. Pada big data repository terdapat highly distributed industrial data ingestion, kemudian large scale data management, dan industrial data analytics. Berikut adalah big data classification pattern. Sekian penyampaian sub materi terkait berbagai database. Selamat mengikuti kelas Data Science. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.